Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Akbar dari kelas 10 ACT. Di sini saya akan mengajarkan Cisco paket tracer 1.5.5 paket tracer yang bernama representasi jaringan. Ini saya sudah mentranslatekan semua yang ada di sebelah kiri sini dan saya akan membacakannya. Untuk part 1 atau langkah 1, identifikasi komponen umum jaringan seperti yang ditampilkan pada tracer. Ikon bilah alat di pojok kiri bahwa memiliki berbagai komponen jaringan. Anda melihat kategori yang sesuai dengan perangkat perantara, perangkat akhir, dan media kategori koneksi dengan ikon petir mewakili media jaringan yang didukung oleh paket tracer. Ada juga kategori perangkat akhir dan dua kategori khusus untuk paket tracer, perangkat buatan khusus dan koneksi multipengguna. Lalu buat daftar kategori perangkat perantara. Di sini jawabannya router, switch, hub, perangkat nirkabel, dan MOS1. Lalu di sini ada pertanyaan, tanpa memasuki cloud internet atau cloud intranet, berapa banyak icon dalam topologi yang mewakili perangkat titik akhir? Hanya satu koneksi yang mengarahkannya. Di sini ada 15. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 15. Dan betul, ada 15. Lalu next, tanpa menghitung dua awan, berapa banyak icon dalam topologi yang mewakili perangkat perantara? Yaitu ada 11. Lalu ada ini yang how many, berapa banyak perangkat akhir yang bukan komputer desktop? Itu ada 8. Dan terakhir, berapa banyak jenis koneksi media yang digunakan dalam topologi jaringan ini? Itu ada 4. Ada 4 ya. Lalu kita masuk ke langkah 2. Jelaskan tujuan perangkat tersebut. A. Dalam paket tracer hanya perangkat server PT yang dapat bertindak sebagai server. PC desktop atau laptop tidak dapat bertindak sebagai server. Berdasarkan pengertian Anda sejauh ini, jelaskan model client server. Jawabannya, dalam jaringan modern, host dapat bertindak sebagai client server atau keduanya. Perangkat lunak yang diinstal pada host menentukan peran yang dimainkan pada jaringan. Server adalah host yang memiliki perangkat lunak yang diinstal yang memungkinkannya untuk menyediakan informasi dan layanan seperti email atau halaman web ke host lain di jaringan. Klien adalah host yang memiliki perangkat lunak yang diinstal yang memungkinkannya untuk meminta dan menampilkan informasi yang dapat diperoleh dari server. Klien juga dapat dikonfigurasi sebagai server dengan menginstal perangkat lunak server. Ya, jadi itu yang ada di jawaban. Lalu B, saya akan jawabnya, sebutkan setidaknya 2 fungsi atau
perangkat perantara. Sebutkan dua fungsi perangkat perantara. Nah, jawabannya menghasilkan dan mengirim ulang sinyal data, memelihara informasi mengenai jalur apa saja yang dapat melalui jaringan dan jaringan internet, memberitahukan perangkat lain mengenai kesalahan dan kegagalan komunikasi, mengarahkan data melalui jalur alternatif ketika terjadi kegagalan lautan, mengklasifikasi dan mengarahkan pesan berdasarkan prioritas pos, mengizinkan atau menolak aliran data berdasarkan pengaturan keamanan. Itu jawaban dari saya. Untuk yang C, sebutkan setidaknya 2 kriteria untuk memilih media jaringan. Jawabannya, jarak yang dapat ditempuh media untuk membawa sinyal, lingkungan tempat media akan dipasang, jumlah data dan kecepatan transmisinya, biaya media dan pemasangannya. Itu jawabannya. Ya. Untuk masuk ke langkah 3, bandingkan dan bedakan LAN dan WAN. A. Jelaskan perbedaan antara LAN dan WAN. Berikan contoh masing-masing. Jawabannya, LAN menyediakan akses ke pengguna akhir di area geografis yang kecil. Kantor, rumah, atau kampus sekolah adalah contoh LAN. WAN menyediakan akses ke pengguna di area geografis yang luas dalam jarak yang jauh, mulai dari beberapa mil hingga ribuan mil. Jaringan area metropolitan dan internet adalah contoh WAN. Intranet perusahaan juga dapat menghubungkan beberapa lokasi terpencil menggunakan WAN. Itu jawaban dari saya. B. Di jaringan paket tracer berapa banyak WAN yang Anda lihat? Ada 2 WAN, yaitu ada 2, WAN internet dan intranet. C. Berapa banyak LAN yang Anda lihat? Ada 3, mudah dikenali karena masing-masing memiliki batas dan label. Itu jawabannya. Untuk D, internet dalam jaringan paket tracer ini terlalu disederhanakan dan tidak menggambarkan struktur dan bentuk internet yang sebenarnya. Jelaskan secara singkat tentang internet. Internet paling banyak digunakan saat kita perlu berkomunikasi dengan sumber daya di jaringan lain. Internet adalah jaringan global yang saling terhubung. Tahu internet? Wow. Itu jawabannya. Untuk E, apa saja cara umum yang digunakan pengguna rumahan untuk terhubung ke internet, yaitu dengan kabel DSL, dial-up, seluler, dan satelit. Untuk terakhir, F, apa saja metode umum yang digunakan bisnis untuk terhubung ke internet di wilayah Anda? Jawabannya, saluran sewa khusus, metro DSL, kabel, satelit. Yaitu jawabannya dari saya. Nah, di sini saya disuruh untuk memasukkan PKA atau pertanyaan yang ada di tiap modulnya, disuruh untuk memasukkan ke dalam docs. Apabila video yang saya upload kurang jelas, maka kalian bisa baca di sini di doc saya. Kita besarkan. Nah, jadi untuk jawaban saya kasih tanda titik ini. Jadi ini jawabannya. Mungkin saya akan mencoba menjawab kembali agar tetap jelas. Mungkin kurang jelas di video tadi. Nah, untuk angka 1, saya di sini sudah bahasa Indonesia ya. Sudah bahasa Indonesia sudah saya translate. Nah, untuk angka 1, identifikasi komponen umum jaringan seperti yang ditampilkan dalam paket tracer. Untuk A,
atau di ini A ini icon bila alat, alat di pojok kiri bawah memiliki berbagai kategori komponen jaringan. Anda akan melihat kategori yang sesuai dengan perangkat perantara, perangkat akhir, dan media kategori. Koneksi dengan icon petir mewakili media jaringan yang didukung oleh paket tracer. Ada juga kategori perangkat akhir dan 2 kategori khusus untuk paket tracer, perangkat buatan khusus, dan koneksi multi pengguna. Nah, yang dimaksud tulisan ini, yang A ini icon alat di pojok kiri bawah ini yaitu, nah kalian bisa lihat di bawah sini ada icon petir, ada komponen-komponen, ada switch, ada router juga. Itu yang di A ya. Lalu kita masuk ke B. Pertanyaan B. Nah, untuk pertanyaan B ini list the intermediary. Katanya buat daftar kategori perangkat perantara. Nah, jawabannya router, switch, hub, perangkat nirkabah, dan emulasi WAN. Untuk yang kedua, nah ini yang saya tandai untuk pertanyaan yang C. Tanpa memasuki cloud internet atau cloud intranet, berapa banyak icon dalam topologi yang mewakili perangkat titik akhir? Hanya satu koneksi yang mengarah ke sana. Nah, untuk jawabannya ada 15 ya. Ada 15. Udah saya jelaskan di video. Lalu untuk masuk ke pertanyaan selanjutnya yang D. Bentar. Nah, yang ini. D. Tanpa menghitung 2 awan, berapa banyak icon dalam topologi yang mewakili perangkat perantara, beberapa koneksi yang mengarah ke sana. Nah, yaitu ada 11. Sudah saya jelaskan di video ya. Lalu untuk next, di sini pertanyaannya, how many in device are not desktop computer? Untuk ini yaitu berapa banyak perangkat akhir yang bukan komputer desktop, yaitu ada 8. Lalu untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yang ini, yang terakhir, how many different type of media connection are used in the network topology? Untuk jawabannya, berapa banyak jenis koneksi media yang digunakan dalam topologi jaringan ini? Yaitu ada 4. Nah, kita masuk ke langkah 2. Ini. Langkah 2. Explain the purpose of the device. Kita masuk ke A. Kita bacakan pertanyaannya. In packet tracer, only the server PT device can act as a server, desktop, or laptop PCS cannot act as a server. Based on your studies so far, explain the client server model. Perform an internet search if need. Nah, jadi katanya dalam paket tracer hanya perangkat server PT yang dapat bertindak sebagai server. PC desktop atau laptop tidak dapat bertindak sebagai server. Berdasarkan penelitian Anda sejauh ini, jelaskan model client server. Jadi untuk jawabannya, dalam jaringan modern, host dapat bertindak sebagai client, server, atau keduanya. Perangkat lunak yang diinstal pada host menentukan peran yang dimainkannya pada jaringan. Server adalah host yang memiliki perangkat lunak yang diinstal, memungkinkan untuk menyediakan informasi dan layanan, seperti email atau halaman web, ke host lain di jaringan. Client adalah host yang memiliki perangkat lunak yang diinstal, yang memungkinkan untuk meminta dan menampilkan informasi yang diperoleh dari server.
Klien juga dapat dikonfigurasi sebagai server hanya dengan menginstal perangkat lunak server. Nah, itu jawabannya. Jawaban dari saya. Kita masuk ke B. List at least two function of intermediary device. Jadi katanya sebutkan setidaknya 2 fungsi perangkat perantara. Untuk jawabannya, menghasilkan dan mengirim ulang sinyal data, memelihara informasi mengenai jalur apa saja yang ada melalui jaringan dan jaringan internet, memberitahukan perangkat lain mengenai kesalahan dan kegagalan komunikasi, mengarahkan data melalui jalur alternatif ketika terjadi kegagalan tautan, mengklasifikasi dan mengarahkan pesan berdasarkan perintah COS, mengizinkan atau menolak aliran data berdasarkan pengaturan keamanan. Nah, lalu itu jawaban saya. Lalu kita masuk ke C. Pertanyaan C. List at least two criteria for choosing a network media type. Nah, jadi katanya sebutkan setidaknya 2 kriteria untuk memilih jenis media jaringan. Nah, jawabannya jarak yang dapat ditempuh media untuk membawa sinyal, lingkungan tempat media akan dipasang, jumlah data dan kecepatan transmisinya, biaya media, dan pemasangannya. Itu kriteria. Lalu kita masuk ke langkah 3. Langkah 3 atau part 3. Compare and contrast LAN and WANs. Jadi bandingkan dan bedakan LAN dan WAN. Untuk yang pertama A. Explain the difference between a LAN and WAN. Give example of each. Jadi katanya jelaskan perbedaan antara LAN dan WAN. Berikan contoh masing-masing. Jadi jawabannya, LAN menyediakan akses ke pengguna akhir di area geografis yang kecil. Kantor, rumah, atau kampus sekolah adalah contoh LAN. WAN menyediakan akses media pengguna di area geografis yang luas dalam jarak yang jauh, mulai dari beberapa mil hingga ribuan mil. Jaringan area metropolitan dan internet adalah contoh WAN. Intranet perusahaan juga dapat menghubungkan beberapa lokasi terpencil menggunakan WAN. Nah, kita lanjut, itu jawaban dari saya. Kita lanjut ke B. In the packet tracer network, how many WANs do you see? Di jaringan packet tracer, berapa banyak WAN yang Anda lihat? Jadi tadi di video ada 2, WAN intranet dan internet dan intranet. Lalu kita masuk ke C. How many LANs do you see? Berapa banyak LAN yang Anda lihat? Ada 3. Mudah dikenali karena masing-masing memiliki batas dan label. Kita masuk ke D. The internet in this packet tracer network is overly simplified and does not represent the structure and form of the real internet. Briefly describe the internet. Jadi internet dalam jaringan packet tracer ini terlalu disederhanakan dan tidak menggambarkan struktur dan bentuk internet yang sebenarnya. Jelaskan secara singkat tentang internet. Jadi internet paling banyak digunakan saat kita perlu berkomunikasi dengan sumber daya di jaringan lain. Internet adalah jaringan global yang saling terhubung. Internet work. Lanjut. Kita masuk ke E. Pertanyaan E. What are some of the common ways a home user connects to the internet? Jadi apa saja cara umum yang digunakan pengguna rumahan untuk terhubung ke internet? Jadi kita memakai kabel, DSL, dial-up, seluler, dan satelit. Itu jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. What are some common methods atau metode that business use to connect to the internet in your area? Apa saja metode umum yang digunakan bisnis untuk terhubung ke internet di wilayah Anda? Jadi menggunakan saluran sewa khusus,
Metro E, DSL, kabel, dan satelit. Nah, ini PKA-nya saya disimpan di dock. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.